Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi, kemudahan dalam ilmu nahwu. Kita masuk ke halaman yang ketiga. Wal huruful jarri hiya, dan huruf jar ya. Adapun yang termasuk huruf jar ini ada min, yang artinya dari, ila ke, an dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, rubba banyak artinya, alba'u artinya adalah dengan di. Nah, ini maksudnya adalah ba di gitu. Cuman ini dieja, maka kalau ngejanya itu alba'u. Kemudian al-kafu, kaf, huruf kaf yang artinya adalah seperti ataupun bagaikan juga bisa. Kemudian lam, nah ataupun untuk artinya adalah untuk ataupun bagi. Nah, apa saja contohnya? Minan nas, dari manusia. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya huruf jar ini fungsinya adalah mengkasrohkan. Maka an-nas, manusia ini harokannya itu menjadi kasroh, minan nasi. Kemudian ila suki, ke pasar. Nah, suki ini menjadi kasroh juga. Anin nabiyyi, dari nabi. Nah, alal maktabi, di atas meja. Kemudian fil baiti, di dalam rumah. Rubba rojulin karimin, banyak lelaki yang mulia. Bil kolami, dengan pena. Bil mirsami, dengan pensil. Kal komari, bagaikan bulan. Kal asadi, bagaikan singa ataupun seperti singa. Lillahi, untuk Allah, bagi Allah juga bisa. Li rasulillahi, untuk Rasulullahi atau untuk Nabi Muhammad juga bisa kita artikan demikian. Kemudian kita lanjut, al-fi'lu ataupun kata kerja, al-fi'il ataupun dikenal sebagai fi'il. Al-fi'lu, kata kerja, huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan atas makna, waqturinat yang mana ia ini berikatan, bizamanin berketerkaitan dengan waktu, bizamanin. Mislu, contohnya, kataba, dia telah. Nah, harus ada telah. Kalau kita sekedar ngomongnya dia menulis, nah itu salah. Kita harus sebutkan waktunya. Kataba, dia telah menulis. Qara'a, dia telah membaca. Yaktubu, dia sedang. Nah, ini kan waktunya lain nih antara kataba dengan yaktubu. Yang ini telah, yang ini sedang. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca. Kemudian ini adalah aktubu. Aktubu ini artinya aku sedang menulis. Kemudian iqra, bacalah. Nah, terus kita lanjut. Apa saja sih tanda-tanda kata kerja? Nah, agar kita lebih mudah mencari kata kerja. Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda kata kerja itu antara lain, yang pertama, kode, adanya kode. Nah, sebagai contoh ialah lafaz iqamah. Nah, ketika hendak sholat, qad qamatis sholah. Nah, ada kode. Ketika dia ada kode, maka setelahnya itu, kode ini maknanya adalah sungguh. Qad qomat, sungguh telah didirikan sholat. Qad qomatis sholah. Nah, koma, maka setelahnya itu pasti adalah kata kerja. Nah, qad qomatis sholah, sungguh telah didirikan sholat. Sholat itu telah didirikan, itulah maknanya. Kemudian yang kedua adalah sin. Nah, ini kalau dieja ya, tapi sebenarnya yang dimaksud itu cuma satu huruf, yaitu sa ini, seperti ini. Nah, sayadhabu, dia akan pergi. Dia akan pergi. Ketika dia ada sa, dia ini bermakna akan. Dia akan. Nah, sederhananya, kalau kita ingin menerjemahkan
yadhhabu, dia sedang pergi. Ketika ada sa, maka sedangnya itu kita hapus saja, kita ganti dengan akan, dia akan pergi. Kemudian sayarji'u, dia akan kembali, dia akan pulang. Nah, ketika ada sa, maka setelahnya yarji' dan juga yadhhab, ini adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah saufa, akan. Nah, sama artinya itu akan juga. Sa ini juga artinya akan. Saufa ta'lamuna, akan, kalian akan mengetahui. Nah, ta'lamun, berarti ta'lamun ini adalah kata kerja. Saufa ini artinya akan. Nah, apa perbedaan antara sin dan juga saufa, sa yang ini dengan saufa? Sa yang ini akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, akan terjadi dalam waktu dekat. Sedangkan saufa ini akan terjadi, tapi dalam waktu yang jauh. Rentang waktunya itu jauh, kita tidak tahu kapan. Nah, makanya dalam Al-Quran itu menggunakan saufa, karena waktunya itu tidak tidak waktu dekat, tidak terjadi dalam waktu dekat. Nah, begitu. Ya, sebagai contohnya itu ya ini, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ya, maksudnya itu adalah hari kiamat. Nah, kita kan makanya menggunakan saufa, itu tidak tahu pasti kapan terjadinya. Kemudian ciri yang keempat adalah ta'u ta'nisi sakinah. Ta'nis sakinah. Ta ini ya ini huruf ta maftuhah. Ini namanya ta maftuhah, yang kayak tersenyum ada titik dua. Ta'nis ini artinya perempuan, zat yang perempuan. Nah, ini menunjukkan zat perempuan, adanya sakinah ini artinya adalah sukun yang dimatikan. Nah, sukun. Maka qalat, dia telah berkata. Tapi ini perempuan, dia seorang perempuan telah berkata. Zahabat, dia seorang perempuan telah pergi. Nah, jadi tanda-tanda fi'il ini hanya ada 4, sesuai dengan kitab yang disebutkan dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ini pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.